warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Konflik terbaru antara Israel dengan kelompok pejuang Hamas telah mengundang reaksi dunia. Negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China pun telah ikut memantau dan mengomentari ketegangan terbaru ini. Sebelumnya pada Sabtu 7 Oktober 2023, serangan roket diluncurkan ke wilayah Israel dari jalur Gaza oleh kelompok pejuang Hamas. Sinyal alarm berbunyi terus-menerus di banyak wilayah di seluruh negeri termasuk wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Sebagai tanggapan, Tel Aviv mulai operasi militer yang dinamakan Pedang Besi. Beberapa media melaporkan tentara Israel telah melancarkan serangan ke jalur Gaza setelah tembakan roket besar-besaran dari daerah Palestina. Apakah perang Israel versus Hamas dinilai bisa picu perang dunia ketiga? Bagaimana respon Amerika terhadap perang Israel versus Hamas? Apakah Indonesia bisa meredam konflik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Hasbi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi-lagi Bung, kita membahas yang sedang diperbincangkan antara Hamas dan Israel. Dan Israel diketahui cukup menggila ketika diserang daerahnya. Perang Palestina dengan Israel masih berkecamuk. Jika konflik ini membesar, apakah akan terjadi perang dunia ketiga di ambang pintu, Bung Hasbi? Perang dunia ketiga itu kan sebenarnya ini ya, perang antar negara ya, Bung Anggi, dan saya tidak melihat ini ada indikasi ke sana. Dan ini sebenarnya pengulangan dari perang-perang yang terjadi sejak sejak berpuluh tahun yang lalu ya. Dan perang ini ya diinisiasi oleh kelompok-kelompok mujahidin di wilayah Palestina dan Gaza, baik tepi barat maupun di wilayah Gaza. Dan mungkin ada pertanyaan, di mana sih tentaranya Palestina ya? Kemarin, 2 bulan kemarin itu, Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia itu menyampaikan bahwa tentara Palestina itu tidak punya kekuatan militer gitu. Jadi memang sengaja dibuat lemah oleh Israel ya, karena eh, wilayah Palestina itu kan sekarang walaupun dunia internasional mengakui bahwa ada yang disebut sebagai Palestinian Authority atau otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas sekarang, tapi ya itu sebenarnya adalah otoritas yang tidak punya otoritas karena tidak punya kekuatan militer gitu, dan kehidupannya sangat tergantung pada bantuan-bantuan eksternal, sehingga yang punya otoritas real di wilayah Palestina itu adalah penjajah Israel, begitu, Bung Anggi. Dan sehingga yang melakukan perlawanan-perlawanan selama ini itu ya bukan negara ya. Negara diam saja, baik itu negara-negara tangga ya di Mesir, Turki, Yordan, Lebanon, Suriah, ya tidak ada yang berani gitu walaupun mereka punya kekuatan militer. Kekuatan militer mereka bahkan cuma dipakai untuk merepresi warga negara mereka sendiri ya. Itu yang menjadi fakta ya, bahwa sampai hari ini tidak ada satupun negara yang bersikap tegas dan pasang badan dan untuk masyarakat Palestina begitu. Ini sangat kontras sekali dengan negara-negara Barat. Amerika Serikat baru saja sampai ya kemarin, perwakilan dari Amerika Serikat datang dan kemudian menyampaikan kepada Benyamin Netanyahu laknatullah alaih ya, bahwa I am with you itu. Maksudnya Amerika is always with you. Amerika akan selalu berada di Israel. Di sisi Israel. Ini kan sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan sekali buat dunia dan sebagai kritik terhadap dunia bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang dilegitimasi oleh Amerika Serikat gitu. Sebagai negara yang besar dan negara yang penting di PBB gitu ya. Jadi, Amerika memiliki sikap seperti itu terhadap Israel dan menambah terus ya bantuannya, bahkan ada bantuan terbaru sekian miliar dolar gitu.
tapi dunia tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah ada peran dunia ketiga, belum ada indikasi ke sana. Kenapa? Karena ya serangan terus-menerus terjadi dan Amerika akan selalu menyatakan sikap dukungan pada Israel dan itu sangat nyata. Dan di sisi yang lain, dunia Islam atau negara-negara lain, walaupun mereka mendukung Palestina misalnya, tapi tidak ada yang berani bersikap tegas ya. Kalau berkata-kata mengecam itu sudah nyanyian setiap tahun ya ketika terjadi serangan. Tapi itu memperlihatkan bahwa ya mereka semua lemah ya. Dunia Islam, OKI, termasuk negara-negara lain, negara-negara non-blok ya, atau negara-negara berkembang yang sebenarnya mereka ikut prihatin dengan Palestina, tapi ya mereka semua lemah dan tidak ada yang berani mengambil sikap gitu. Akhirnya kalau ada pertanyaan, apakah perang dunia ketiga akan terjadi? Belum ya, belum Bung Anggi. Ya. Baik Bung Hasbi, kemudian juga ada beberapa negara yang menyatakan siap membantu kelompok Hamas. Apakah seperti Rusia, Cina, dan respon negara-negara terhadap serangan balasan Israel ke Gaza bisa menekan Washington untuk menghentikan dukungannya terhadap agresi militer di Gaza, Bung Hasbi? Pernyataan Rusia dan Cina itu bisa kita pahami, itu pernyataan politis Bung Anggi. Jadi kenapa Rusia dan Cina menyatakan itu? Ya karena mereka punya hubungan yang erat dengan dunia Islam ya. Apalagi Cina yang sekarang sedang ekspansifnya atau sedang gencar-gencarnya melakukan hubungan kerjasama dengan Timur Tengah dengan dunia Islam karena ya mereka sangat berharap terhadap berbagai macam sumber daya yang ada di dunia Islam. Itu bisa kita pahami. Ini kurang lebih sama dengan kenapa Ukraina misalnya menyatakan ya, Ukraina dengan sangat menurut saya kejinya ya, Zelensky mengatakan bahwa serangan Hamas ke Israel itu sama dengan agresi Rusia kepada Ukraina, itu kan keji sekali gitu. Kenapa Zelensky mau mengatakan hal sekeji itu? Padahal di sana juga ada Muslim. Bahkan beberapa bulan kemarin ada perwakilan Muslim Ukraina datang ke universitas kami ya di Yogyakarta dan meminta dukungan gitu. Tapi jelas sekali kenapa Presiden Zelensky itu sangat menyatakan hal yang keji seperti itu. Kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir juga Zelensky meminta dukungan kepada Israel. Jadi ada ini masalah politik ya, Bung Anggi ya. Jadi kita jangan berharap bahwa kata-kata itu akan diterjemahkan oleh Rusia dan Cina untuk melakukan tekanan dan ini dan seterusnya. Bahkan setelah Hamas melakukan infiltrasi atau serangan kepada Israel ya, pada Zionisme Israel pada Sabtu kemarin itu, Dewan Keamanan itu kan 2 hari kemudian ya, kalau tidak salah itu melakukan sidang darurat dan Amerika ingin membuat sebuah resolusi untuk mengecam Hamas ya, tapi resolusi itu akhirnya tidak keluar. Kenapa? Karena Cina dan Rusia khususnya tidak uh, tidak setuju dengan itu dan malah lebih membela ke Palestina. Ya tapi tidak ada aksi nyata yang lain kan. Gitu kan yang kita inginkan begini, yang kita harapkan kan begini. Ada negara atau ada pemimpin negara siapapun itu yang datang atau yang menyampaikan kepada Palestina bahwa kami akan selalu berada di sisi Anda dan kami akan mengingatkan kepada negara-negara atau kami mengultimatum Israel dan negara-negara pendukung Israel bahwa jika misalnya sampai hari ini masih terjadi pembantaian maka kami akan turun tangan. Nah, itu kan yang penting. Dan yang bisa melakukan itu cuma Amerika Serikat. Kenapa Amerika melakukan itu? Karena mereka punya kekuatan. Nah, ini saya kira refleksi akhirnya kepada kita semua. Gitu. Dan sebagai otokritik kepada kita semua, dan sebagai pelajaran buat kita semua. Ini saya kira sudah ratusan kali sudah kita ulang-ulang ya. Bahwa negara yang punya kekuatan untuk melakukan manuver internasional yang lebih, itu negara yang punya kekuatan militer, kekuatan ekonomi gitu. Ya kan? Yang membuat posisi politiknya itu menjadi lebih kuat. Nah, sebaliknya kita juga bisa paham kenapa dunia Islam, OKI sekalipun, OKI itu kita tahu sejarahnya. OKI itu berdiri karena apa? Karena ada pembakaran di Masjid Al-Aqsa tahun 1970-an, kemudian OKI berdiri. Tapi sampai hari ini tidak ada aksi nyata yang signifikan yang OKI lakukan untuk berkontribusi secara politik untuk membebaskan Muslim Gaza gitu. Padahal setiap hari kita bisa menyaksikan ya setiap hari luar biasa bagaimana pemukim-pemukim atau orang-orang sipil Zionis itu datang dan mengambil alih rumah-rumah penduduk, menyiksa, memukuli, menendang para muslimah gitu kan.
Apa yang mereka lakukan? Apa yang dunia Islam lakukan? Dia diam-diam saja. Apa yang Barat lakukan ya? Kita sudah tahu Barat sudah sangat munafik ya, gitu. Jadi saya kira Rusia dan Cina ya cuman lip service politik saja ya, cuman nyanyian politik saja gitu Bung Anggi. Dan jangan berharap pada mereka ya. Mereka ini negara-negara kafir dan mereka tidak memiliki kepentingan kecuali hanya kepentingan duniawi dari dunia Islam gitu. Ya, juga tadi Anda katakan Rusia dan China adalah lip service juga. Oke pun demikian tidak bisa membuat gerakan apa-apa. Bagaimana dengan gerakan negara-negara non-blok, ASEAN dan PBB? Apakah bisa meredam konflik ini, Bung Hasbi? Ya, seperti yang terjadi setiap tahun ya, Bung Anggi. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka nunggu desakan dulu dari satu, biasanya organisasi-organisasi termasuk negara-negara OKI, negara-negara seperti Mesir, Turki, masuk Indonesia, termasuk PBB, Amerika bahkan ya. Mereka itu baru bergerak dan akhirnya menghentikan perang itu ketika desakan atau kondisi kemanusiaan sudah semakin memburuk dan desakan dari masyarakat itu semakin kuat, Bung Anggi. Gitu. Jadi itu saja. Jadi mereka tidak punya niat sama sekali untuk kemanusiaan, gitu ya. Mereka cuma takut masyarakat domestik mereka itu memberontak ya. Jadi nggak, saya kira tidak ada harapan sama negara sampai hari ini gitu. Dan yang selalu mendesak negara untuk ambil terlibat aktif itu ya masyarakat gitu. Makanya hari-hari ini menurut saya harus kuat untuk mendesak negara-negara yang ada sekarang ini adalah masyarakat. Harus ada aksi besar-besaran secara internasional, mendesak negara-negara. Ya, biar negara bisa gerak gitu. Kalau nggak begitu ya nggak akan gerak-gerak. Mereka hanya menonton karena takut sama Amerika ya, takut sama negara-negara maju yang selalu menjadi tempat bergantung negara-negara yang ada saat ini. Gitu. Jadi akan selalu seperti itu ya Bung Anggi ya. Eh, Berulang-ulang yang terjadi hanyalah penghentian perang dan setelah perang berhenti kemudian eh, aksi-aksi kemanusiaan turun lagi, datang lagi. Dan setelah itu Gaza berdiri lagi ya kan, tapi kekejian Israel sehari-hari, kekejian rezim Zionis Israel sehari-hari terus berlanjut. Itu kan yang terjadi dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Sehingga gini, yang aneh dari rezim Zionis itu kan mereka selalu mengatakan kita ini masyarakat sipil sudah dibunuh oleh Hamas, sudah sekian ratus, sudah sekian ribu. Itu kan sebuah kedustaan besar yang mereka lakukan. Mereka mereka meminta dukungan pada dunia ketika mereka itu direspon sikap kekejian mereka. Padahal kalau kita lihat hampir tiap hari, ya, tiap waktu, baik di tepi barat maupun di wilayah Gaza terjadi pembunuhan secara keji yang dilakukan oleh bukan hanya militer gitu, tapi juga sipil di Palestina atau di Gaza dan tepi barat. Nah, jadi perang ini akan berhenti. Saya yakin begini, Bung Anggi ya, selama rezim Zionis Israel masih menduduki wilayah Palestina, maka perang itu hanya akan terus menerus terjadi atau serangan-serangan dari para mujahidin akan terus menerus terjadi. Kenapa? Karena kekejian-kekejian itu setiap hari terjadi. Ya, satu hari mati itu bayangkan sampai hari ini mungkin sudah puluhan ribu masyarakat Muslim Gaza itu meninggal dan masyarakat Muslim Palestina secara umum meninggal. Bukan karena perang-perang yang terjadi sekian tahun sekali, bukan, tapi karena setiap hari. Ya, tergusur rumahnya, diambil alih oleh pemukim Israel, ya, dan seterusnya. Gitu, Bung. Ya, kemudian juga kita ketahui bersama Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia mendesak kekerasan di kedua negara tersebut untuk dihentikan. Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk melindungi warga negara Indonesia di Palestina dan Israel. Apakah peran Jokowi sudah maksimal dan berkontribusi besar untuk menolong rakyat Palestina, Bung Hasbi? Semaksimal-maksimalnya, Bung Anggi, upaya negara-negara yang ada saat ini untuk mendukung perang, semaksimal-maksimalnya itu cuma bisa menghentikan perang dan membuat bantuan kemanusiaan masuk. Cuman itu, ya. Cuman itu yang bisa dilakukan.
Itu yang paling maksimal yang mereka bisa lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan pembebasan Palestina? Bagaimana dengan upaya untuk menghentikan kekejian Israel? Tidak ada yang bisa dilakukan. Nggak ada sama sekali. Joko Widodo sudah menyampaikan misalnya bahwa ini terjadi karena pendudukan terus-menerus. Ya cuman itu pernyataan-pernyataan ya. Politik pernyataan saja gitu yang disampaikan. Itu saja gitu. Ya karena kita tahu posisi politik Indonesia di hadapan negara-negara besar, ya kita sudah tahu gitu ya. Sangat-sangat lemah sekali. Sehingga kalau kita katakan semaksimal apa Indonesia, maksimalnya cuman mendorong ya, mendorong gitu. Nggak bisa mendesak, ya, paling mendorong ya. Mendorong penghentian perang, kemudian mendesak misalnya supaya bantuan kemanusiaan itu bisa segera dimasukkan. Tapi ada nggak mendesak perang ini harus selesai, Israel harus mundur? Ya, saya kira tidak seberani itu. Atau mendesak Amerika Serikat, menekan Amerika Serikat, menyerukan Amerika Serikat untuk menghentikan kekejian sistematis, kekerasan struktural yang dilakukan oleh Amerika bersama Israel. Kan nggak akan mungkin keluar kata-kata itu. Ya, karena kita sudah tahu ini bicara mengenai siapa yang lebih kuat di antara yang lain. Gitu, kira-kira. Ya. Terakhir, Bung Hasbi, juga kita ketahui penindasan Muslim di Palestina bukanlah satu-satunya di dunia ini. Juga ada di Myanmar atau di Burma, Xinjiang, di Cina, di Kashmir, India, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya penderitaan Muslim di berbagai belahan dunia saat ini, apakah langkah konkret untuk menyelamatkan umat dari penindasan, Bung Hasbi? Ya, langkah konkret adalah langkah politik, Bu Anggi ya. Langkah politik yang saya maksud adalah pembebasan. Dan yang melakukan pembebasan itu tentunya adalah bukan negara barat. Karena kita sudah tahu mereka secara ideologis, secara politik itu eh, pragmatis, liberal, dan kapitalistik ya. Mereka tidak peduli dengan kemanusiaan sebenarnya. Negara barat itu sampai hari ini, rezim barat dan peradaban barat itu mereka nggak peduli dengan kemanusiaan. Mereka hanya peduli dengan keuntungan materi mereka. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena bahkan negara-negara barat sendiri itu menzalimi warga negara mereka sendiri. Ya, eh, kesenjangan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, dan itu adalah kesengajaan. Dan itu adalah ketidakpedulian yang terjadi, yang dilakukan oleh para elit-elit politik mereka sendiri. Gitu. Apalagi kita berharap untuk membebaskan dunia Islam ya, jangan diharap ya. Mereka itu hanya bergerak kalau kepentingan perut dan kepentingan materi mereka sendiri. Sehingga yang diharapkan itu siapa? Ya umat Islam, kaum muslimin ini diharapkan. Gitu. Sehingga kalau solusinya adalah pembebasan politik, ya maka langkah-langkah yang harus diambil juga langkah-langkah politik kan, melakukan tekanan-tekanan politik gitu. Kalau ketika diplomasi dilakukan diplomasi untuk menekan dan menghentikan segala macam penjajahan, kekerasan, kezaliman, genosida yang dilakukan oleh rezim-rezim politik di dunia Islam, bukan hanya di Palestina, tapi juga di Myanmar, tapi juga di Cina, ya, di India, banyak sekali PR-PR kaum muslimin, dan itu akar masalahnya satu, tidak adanya kekuatan politik yang dimiliki oleh kaum muslimin. Berbeda dengan kaum muslimin di masa-masa yang lalu, ya, sejak era Nabi sampai era Utsmani sekalipun ya, kaum muslimin tidak mudah dilecehkan gitu, apalagi dibunuh sedemikian rupa seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam punya junnah waktu itu, punya pelindung, punya tameng, ya. Kenapa kaum muslimin punya tameng waktu itu? Karena kaum muslimin mengamalkan syariahnya, menaati nabinya, dan menaati Al-Qur'annya, ya kan? Yang menjelaskan bahwa kaum muslimin harus selalu punya imam, harus selalu punya pemimpin, dan pemimpin itulah yang melindungi kaum muslimin. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabihi. Jadi imam itu atau pemimpin itu atau khalifah ya, itu akan selalu menjadi tameng, pelindung buat kaum muslimin, di mana umat Islam itu akan berlindung dan berperang melawan musuh-musuhnya di belakang. Nah, itu yang tidak ada hari ini buat kaum muslimin. Oleh karena itu Bung Anggi, saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin secara keseluruhan bahwa persoalan kita hari ini adalah persoalan politik ya. Persoalan politik yang membuat kaum muslimin akhirnya seperti anak ayam kehilangan induknya, yang mereka dibantai, disiksa, ajaran Islam dinistakan. Itu semua karena kaum muslimin tidak punya kekuatan politik. Oleh karena itu menjadi sebuah hal yang mendesak hari ini ketika umat Islam harus bersatu, memiliki kekuatan politik yang didukung oleh kekuatan militer yang tangguh, yang superpower, sehingga apa? Musuh-musuh kaum muslimin tidak lagi berani
untuk menistakan kaum muslimin, tidak lagi berani untuk menistakan umat Islam, tidak lagi berani untuk menistakan ajaran-ajaran Islam. Saya kira solusinya hanya itu. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan hal tersebut. Bukan hanya sejarah ya, secara teori pun seperti itu ya. Saya sudah berapa tahun gitu belajar politik dan hubungan internasional, tidak ada satupun teori ya yang mengatakan bahwa negara lemah itu bisa bermanuver lebih. Tidak ada. Yang ada adalah negara kuat dan superpower. Sejarah juga membuktikan itu. Jadi saya kira saatnya lah kita lebih politis ya, bukan sekedar isu kemanusiaan yang kita angkat, tapi juga politik. Kita juga harus cerdas politik, memahami bahwa ini adalah persoalan politik dan solusinya harus solusi politik. Demikian, Bung Angga. Jazakallah Bung Hasbi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Jadi mudah-mudahan para pengamat pun yang di luaran sana atau di televisi sana juga banyak yang beranggapan ini bukan sekedar perihal atau ini hanya sebatas humanity atau kemanusiaan. Untuk perihal ideologi atau keagamaan masih hal yang jauh, itu adalah hal yang salah dan menyesatkan. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi, mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.